Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan P3K 2023 yang mana ada pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi. Dan ini akan memicu konflik baru. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, suatu hal yang wajar kalau dikatakan bahwa itu akan memicu konflik baru karena kemungkinan ini penyebabnya para honorer pada seleksi P3K 2023 pindah instansi. Nah, tentunya itu akan memunculkan permasalahan baru dengan honorer daerah yang dituju. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru. Pasalnya, tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023 sehingga honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2 harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain. Ingat Bapak Ibu, harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain. Jadi formasi P3K 2023 itu jumlahnya tidak sebanyak honorer. Maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya, artinya di luar daerahnya dan di luar tempat bekerjanya. Ini kata Dewan Forum Pembina Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada JPNN pada hari Senin 18 September 2023. Ketika mereka memilih formasi di instansi lain, ujar Nurbaiti, seharusnya hak-hak honorer terutama kategori 2 tetap diberikan. Jangan dianggap mereka pelamar umum. Jika afirmasi dicabut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Sebab aturan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, honorer yang pindah instansi atau kabupaten kota serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum. Nah, ini tentunya sangat-sangat membuat para honorer kategori, terutama honorer kategori 2, yang sudah puluhan tahun mengabdi ini benar-benar mungkin ada kekesalan dalam hati karena memang dengan pembatasan lokasi pelamaran atau lokasi pendaftaran berarti dengan sendirinya mereka akan terancam untuk bisa terangkat di tahun 2023 tahun ini lewat seleksi ini. Nah, Bapak Ibu tentunya ini para honorer akan berjuang ya demi nasibnya, maka hal ini telah dibatasi dengan tidak ada kebebasan untuk pindah pendaftaran ke daerah atau instansi lainnya. Jadi pemerintah harus mencari solusinya bagi honorer kategori 2 yang memilih pindah karena instansinya tidak buka pendaftaran. Ini ucap Bunda Nur, sapaan akrabnya. Terkait penundaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa. Setiap tahun juga begitu, selalu ditunda dan tidak sesuai dengan jadwal. Namun, ujarnya, untuk tahun ini berbeda. Bukan lagi soal sistem, tetapi karena adanya optimalisasi yang belum beres sampai sekarang. Memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis 2022.
Begitu juga pengumuman formasi P3K 2023. Dari analisis Nurbaiti, ada nilai plus dan minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, tidak serta-merta karena diundurkan 3 hari jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2023 ini itu serta-merta negatif, tetapi dari sisi lain juga ada manfaatnya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa Nurbaiti dari analisisnya ada nilai plus dan ada minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CSN 2023. Plusnya agar persiapan honorer kategori 2 dan non kategori 2 jauh lebih matang lagi serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi. Sebab melihat afirmasi 80% buat honorer kategori 2, tentunya peluang besar sekali walaupun di lapangan banyak instansi yang tidak buka lowongan. Padahal banyak honorer kategori 2 di instansi tersebut. Ada pula yang di instansinya buka, tetapi kuota buat honorer sangat sedikit. Contoh, honorernya ada 7 orang, sedangkan kuotanya hanya 1. Ini sangat membingungkan honorer karena persaingan pasti ketat. Begitu juga ada instansi formasi banyak tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2023, pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sekarang sedang terjadi. Jadi banyak honorer kategori 2 yang siap-siap mendaftar P3K 2023 keluar daerah. Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya, terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi. Jangan lagi mereka yang honor kategori 2 dianggap pelamar umum. Berikan mereka afirmasi juga walau tidak sebesar honorer induknya. Itu Pinta Nurbaiti selaku perwakilan dari honorer ini. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu dilema ya, karena memang di sisi lain pada dasarnya para honorer kategori 2 diprioritaskan, tetapi sayang di daerahnya formasi tidak ada. Maka celah lainnya yaitu mereka harus pindah instansi untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu hal penting di sini Bapak Ibu, Bunda Nur selalu meminta supaya ada afirmasi bagi mereka walaupun pindah instansi. Sebagai pengingat, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Aparatur Negara, Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagia saat dihubungi cpnn.com pada hari Jumat 15 September 2023 mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja. Ini kata Aba Subagia. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Aba mengungkapkan tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan, guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA atau SD Negeri A misalnya, tetapi tidak ada formasi. Namun di SD Negeri B atau SMP Negeri A punya formasinya dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Namun Abah mengingatkan lagi bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada
pelamar prioritas dan honorer kategori 2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya, kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri, terangnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abah, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, P3K nakes, dan P3K teknis ditambah dengan calon pegawai negeri sipil. Khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi oleh honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honor kategori 2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan. Sebab yang tahu kondisi honorer adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, karena sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya, yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, ucapnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pencabutan afirmasi bagi honorer yang melamar pindah instansi. Semoga semuanya ada solusi demi Bapak Ibu honorer, apalagi honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.